Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, hari ini kita akan review paket peremajaannya Bos Nijan dari Palembang ya. Ini mesinnya sudah dilepas semua. Kemarin stang pistonnya ngancing ya. Dan ini stang pistonnya kita ganti yang original Japan tentu aja ya. Terus lahar crack as, lahar balancer semua. Terus ini untuk Bos Nijan, untuk membrannya nggak kita ganti karena ini masih berfungsi dengan baik ya, nggak bocor ya. Kita coba tiup ya. Oke, ini masih bagus. Cuman kemarin yang bermasalah adalah ini nih, koper water pumpnya kemarin gompel. Kita ganti yang baru sama perpaknya ya. Perpaknya juga kita ganti. Jadi nanti tinggal pasang aja mungkin stang piston, nanti ditunggu menyusul terus dan yang lainnya ya. Untuk blok OB spesialnya sedang kita garap ya, nanti kita spill sebelum kita rakit semuanya ya. Oke, ditunggu ya. Ini semuanya original tuh, Japan semua, Kawasaki. Oke bosku. Nah ini guys, saya sertakan bukti dari stang piston kemarin yang bermasalah, yang seret ya. Jadi setelah kita bongkar, stang pistonnya itu mereknya udah NPP ya. Tuh, lokal ya, udah NPP. Terus ini pasang ke bandul ya, si pennya, pen big end-nya. Ini kemungkinan besarnya itu adalah miring ya. Jadi dia tuh ngebaret ke bagian yang sebelah magnet. Nah, ini nih. Tuh, kelihatan banget ya. Jadi pasti motornya tuh gater, pokoknya pasti nggak enak. Saya jamin ini pasti bermasalah. Nah, ini karena seperti ini ya. Ini kemungkinan nanti ketika ganti stang piston itu ada kemungkinan nanti oleng ya. Karena miring posisi lubangnya, nggak center. Tapi nanti kita akan upayakan supaya nggak ngegeol atau nggak getar ya. Diupayakan pokoknya semaksimal mungkin. Jadi ini saya review karena takutnya nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan ya. Makanya ini saya review ya. Oke, tunggu aja. Nanti kita coba balancer, kita nanti videokan ketika sudah terpasang stang pistonnya ya. Oke bosku. Nah oke bosku, ini untuk stang pistonnya ya, sudah kita pasang. Yang tadi bermasalah ini alhamdulillah bisa teratasi ya, masih bisa center. Kita coba ya. Nah ori tuh, bukan NPP bosku. Tapi ya nggak apa-apa, kalau nggak ada duit pakai NPP, RKN boleh. Nah, udah di center ya. Alhamdulillah nggak oleng. Itu padahal itu bermasalah ya tadi pennya ya. Ini mungkin karena ori juga, jadi lebih presisi juga untuk pennya ya, kepadatan pennya, diameternya. Nah, sudah oke. Nanti kita tinggal rakit mesin bawah, terus nanti kita sepil bagian pemasangan blok dan kita review juga blok dan headnya ya. Nanti kita coba hidupin ya Om ya. Iya. Nanti kita coba hidupin dulu sebelum dikirim ya. Mudah-mudahan yang ini nggak ada bunyi ngiung ya di primer sekunder, karena itu bukan termasuk paket permajaan mesin ya kalau primer sekunder ya. Karena memang kalau primer sekundernya kena itu tidak mempengaruhi performa dan tidak mempengaruhi apapun kecuali suaranya yang nyiung. Oke, ditunggu ya. Oke bosku, ini kepunyaannya Bos Nijan. Kita lanjutkan untuk paket peremajaan mesinnya. Sekarang mesin bawah sudah dirakit semua. Ini tinggal kita review blok dan headnya ya. Ini headnya pakai kepunyaannya ZX. Kemarin ini gompel ya, jadi kita ganti. Ini kebetulan ada kepunyaan ZX. Ini ZX tandanya, tapi ini juga kita ubah lagi kok untuk hasil cc-nya ya, untuk menyesuaikan dari portingan. Oke, ini hasilnya. Dan ini untuk blok OB spesialnya kemarin Bos Nijan cuman kirim mesin aja, nggak sama bloknya ya. Nih karena kemarin bloknya terlalu tebal ya, kepunyaan Bos Nijan. Untuk apa sih namanya, linearnya, jadi nggak memenuhi kriteria kita. Nah ini kriteria yang kita harapkan itu lebih tipis dari ini, jadi nanti bisa diganti dengan ketebalan yang seperti ini. Nah ini untuk hasil dari porting dan pemasangan blok OB spesial dengan tiang ya. Tuh, mantap sekali presisi. Untuk melihat kepresisian itu jangan dari atas ya, tapi dari bawah seperti ini ya. Kalau dari atas sini ya, mau bloknya nggak presisi juga nggak akan kelihatan.
ya. Jadi dari bawah melihatnya ya. Nanti transfer buspot bisa terlihat dengan jelas. Kemarin Bos Nija juga nggak dikirim sama baut-baut. Ini bautnya pakai yang original dan baru ya, baut tanam mesin sama baut bawah satu ya. Oh iya, kemarin juga ini kepunyaan Bos Nijang, untuk headnya diganti juga ya, karena kemarin headnya itu gompel. Terus koper water pump juga sama diganti juga. Kita ganti yang original dan baru ya. Nah ini bos, oke, baru. Warnanya kebetulan sama ini. Pernah agak coklat gold gitu ya. Ini karbunya juga udah kita setting ya. Terus lahar bambu, nah ini lahar bambu nih. Lahar bambu kemarin belum di review. Kita selalu pakai original dan made in Japan. Hati-hati ya, ini banyak beredar yang made in Indonesia. Itu saya pastikan palsu ya, karena nggak ada yang made in Indonesia ya. Dari Kawasaki-nya. Jadi kalau misalkan itu ada kemasan yang made in Indonesia, saya pastikan itu palsu ya. Yang ori itu made in Japan ya. Kalau di online biasanya. Kalau dari distributor sih saya rasa pasti teman-teman dapat barang bagus ori lah. Kita tinggal pasang, nanti insya Allah kita coba hidupkan juga ya. Nah ini lahar bambunya sudah dikasih pelumas. Nah, kita top set selalu pakai Puboru. Kemarin saya sudah jelaskan masalah gasket padahal ya. Gasket itu ya tidak perlu dikasih lem ya. Tuh langsung. Terus kemarin bang seal o-ringnya pakai yang mana? Ya pakai Puboru nih ya. Seal o-ringnya pakai Puboru karena di Ninja saya yang biru itu juga awet ya, high RPM terus. Di yang Trabas juga sama ya, o-ringnya pakai Puboru juga. Bagus kok ya. Itu sudah berdasarkan hasil riset kita. Jadi memang kita pakai ini gitu loh, pakai Puboru, bukan pakai yang lain. Kalau misalkan Bang gimana kalau misalkan pakai yang ori, ya monggo silakan. Kalau misalkan iya lebih bagus gitu. Cuman budgetnya lebih tinggi nantinya, mahal ya. Yang kalau kita mah kalau misalkan yang murah udah bagus, ngapain pakai yang mahal? Kalau kita prinsipnya kayak gitu. Tapi kalau ada dana lebih ya lebih bagus. Betul, pakai ori ya. Oh ya ini ada ternyata nih. Nah, saya bisa sepil nih. Nah ini kemarin kuompel. Terus tangnya itu macetnya semua parah total. Nah ini nih. Tuh hancur bosku. Sebetulnya sih banyak faktor juga ya, dari seal krek as yang sebelah kanan kena, terus oli mesinnya masuk ke ruang bakar ke stang piston, terus si olinya masuk ke sini ya. Jadi kan olinya itu beda ya, oli mesin itu ya. Jadi kecampur sama gram-gram, akhirnya ya cepat aus ya, itu ya lahar bambu big end-nya. Nah makanya seal krek as itu jangan sampai bocor. Kalau bocor segera ganti. Kalau ganti seal krek as ya di Ninja ya khususnya, itu harus bongkar semua mesinnya. Partnya memang murah tapi harus turun semuanya. Nah ini kebetulan sampai macet, jadi ya hitung-hitung memang turun aja gitu. Jadi jangan kaget ya kalau misalkan mengganti seal krek as di Ninja itu turun semua, harus turun semua. Di pasar 35. Sayang banget ya di Ninja. Kalau di Yamaha ya seperti Peace Air, nah itu bisa diambil bloknya aja, blok couplingnya aja. Kalau Ninja nggak bisa. Tarik lah. Nah ini udah kita mulai coba pasang untuk bagian bloknya. Nah ini mekanisme super kit. Kita selalu pakai pin untuk pistonnya ya. Ini buat teman-teman kalau
pasang tuh jangan lupa dicek TMA ya. Kemarin ada yang nyariin, Bang, katanya stang ring pistonnya ngapain dipasangin, buat ngecek doang. Kalau misalkan ini kan sudah pasti ori ya, langkahnya standar ya, terus bloknya juga nggak diapa-apain. Daripada nanti bongkar pasang, ya lebih baik langsung dimasukin ring pistonnya ya. Makanya kalau spek motor itu harus betul-betul tahu spek motornya tuh. Kalau memang standar ya nggak ada masalah, saya rasa ya. Kecuali kalau misalkan udah stroke up, ya tanpa dicek pun sudah pasti offset kepala pistonnya ya, pasti keluar gitu. Nanti kita coba hidupkan. Kalau yang ini pengapiannya standar ya, magnet standar. Jadi nanti bisa kita gas maksimal lah. Kalau kemarin nyoba hidup aja karena kita kemarin nggak punya pengapian YZ ya, kepunyaannya bosnya ya. Kalau yang ini insya Allah kita coba layer nanti ya. Terus kemarin saya juga dapat dapat video kiriman dari dari konsumen saya. Kemarin motornya tuh baru naik, terus di blayer kasar. Untung presisi ya untuk bloknya. Kalau misalkan nggak presisi, wah hancur itu sudah. Jadi nanti di blayer boleh, tapi blayernya tuh ya pakai aturan ya, jangan kasar. Kalau misalkan naik RPM-nya, naik turun RPM-nya itu kasar, nanti dikhawatirkan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Meskipun tidak terjadi ya, tapi antisipasi sajalah lebih baik. Ini selahan punya kita ya, nanti ini Bos Dejan nggak bawa nih selahannya. Kita coba hidupkan. Nah, oke, kita sampai cek TMA aja. Nanti kita biar nggak terlalu lama, kita cek TMA ya, terus nanti kita hidupkan ya. Ini kan udah jelas nih, bloknya pakai yang warna gold ya. Jadi nanti biar itu bloknya diganti. Nah ini bloknya nih sebagai ciri yang ada kode seperti ini nih ya. Nanti kita sampai ke cek TMA. Sesudah cek TMA, nanti kita skip, kita coba nyalakan langsung. Oke, kita cek dulu TMA-nya sekarang. Jadi jangan sampai nanti setelah terpasang seperti ini dipasangin aja ini headnya ya. Karena ada yang seperti itu. Jadi kalau sudah offset nggak usah dipasang ya. Konfirmasi dulu ke saya kalau tidak tahu cara mengatasinya, kecuali kalau misalkan offset. Nah, terus saya punya opsi sendiri buat menanganin supaya nggak offset, itu monggo silahkan ya. Meskipun lebih baik telepon dulu ke saya, konfirmasi dulu ke saya gimananya. Nah ini belum bisa terlihat ya, nanti kita coba selah-selah biar kelihatan TMA-nya. Terus ngecek TMA ya, paling betul itu dikencengin dulu bautnya ya. Karena nanti pasti ada gaya tekan ke bawah tuh. Nanti kalau misalkan cuma terpasang aja pasti aman. Nah nanti kalau udah dikerasin tuh kelihatan tuh nongol apa kagaknya. Oke, ada keluar Om. Rata ini. Rata pas banget ya itu mah ya. Masih toleran nggak? Masih, soalnya itu dibikin nut. Tuh ya. Nah ini rata nih ya. Nah kalau misal udah ketahuan seperti ini ya, ini kan berarti lebih atas ya posisinya. Ini pastikan lagi ke posisi ini headnya ya. Jangan yang terlalu ceper headnya ya.
Ini udah kasih nut nih. Nah, ini ada nut. Jadi aman ya. Ini masih batas paling mentok segini ya Om ya untuk langkah standar ya. Iya. Nah, jadi kalau misalkan headnya betul-betul standar ya, gak dipapas, terus TMA-nya segitu, itu masih aman. Aman. Malah jadi nanti kompresinya enak, naik ya. Kalau misalkan udah disesuaikan seperti ini, minimal segini ya udah di nut. Jadi kompresinya padat ya. Oke, ditunggu untuk video nanti kita coba hidupkan. Oke, tunggu ya. Kita pasang dulu. Guys, kita coba untuk tes nyala ya. Suaranya halus apa enggak? Kita coba. Ini ujang berat. Oh, saletik mah. Isi bobal. Bukan gak nyala, guys. Oh, masanya lepas, guys. Bentar. Dipakai teknologi dari USA nih guys nih. Radiatornya. Radiator kuantum. Mana? Nggak lepasnya. Tadi sebetulnya ini udah dinyalain. Suaranya tuh halus banget, enak. Ya. Ini sekarang kita coba hidupkan lagi untuk memastikan. Kita tes. Tuh suara asas ya. Nah, asas itu. Nah, kalau ditutup aman. Halus. Halus banget suaranya cuy. Nah, ini enak banget nih suaranya nih. Suaranya halus. Ini nyobain bentar ini nih. Ada bocoran silk rekas apa enggak? Oke, aman ya. Kita cukupkan aja. Ini suaranya udah jelas banget, halus ya. Tuh, halus banget. Oke ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.